Bayangin gini, lo bangun pagi, buka mata, terus yang pertama kali lo lakukan bukan bersyukur, bukan doa, bukan narik napas panjang sambil sadar masih dikasih hidup, tapi ngecek HP. Scroll Instagram, lihat story teman, lihat update orang-orang. Ada yang baru beli rumah, ada yang posting jalan-jalan ke luar negeri, ada yang upload foto mobil barunya, ada yang lagi dinner romantis sama pasangannya. Dan di saat itu, tanpa sadar dada lo tiba-tiba sesak. Pikiran langsung ngomong, kok hidup gue gini-gini aja ya? Kok rezeki gue seret banget dibanding dia? Disitulah tanpa lo sadari energi lo bocor. Getaran jiwa lo turun, dan magnet rezeki lo melemah. Bukan karena Tuhan gak adil, bukan karena dunia kejam, tapi karena lo sibuk bandingin hidup. Racun yang halus tapi mematikan. Setiap kali lo bandingin diri lo sama orang lain, lo lagi ngomong ke diri lo sendiri, gue kurang, hidup gue nggak cukup, Tuhan nggak adil sama gue. Padahal dalam ilmu tasawuf, isi hati itu adalah wadah dari rahmat. Kalau wadahnya dipenuhi racun berupa iri, dengki dan perasaan rendah diri karena perbandingan, gimana mungkin rahmat bisa turun? Imam Al-Ghazali pernah bilang, hati manusia itu ibarat cermin. Kalau cermin itu kotor, berdebu, penuh noda, maka cahaya ilahi nggak akan bisa memantul sempurna. Begitu juga dengan rezeki. Rezeki itu bukan cuma soal uang, tapi juga ketenangan, kesehatan, kesempatan, bahkan ide yang bisa bikin hidup lo berubah. Dan semua itu butuh hati yang bersih. Masalahnya, perbandingan itu kayak debu yang terus nempel sedikit demi sedikit. Lo nggak sadar, tapi lama-lama cermin hati lo gelap. Dan ketika hati gelap, lo makin ngerasa miskin, makin ngerasa seret. Padahal yang seret itu bukan rezekinya, tapi hatinya. Perbandingan itu ibarat api kecil yang awalnya cuma nyala di sudut rumah. Kalau lo biarin, lama-lama dia ngabisin seluruh bangunan. Sama halnya dengan bandingin hidup. Awalnya kecil, kenapa dia punya pasangan gua belum? Lama-lama, itu menjalar ke semua aspek hidup. Karir, keluarga, bahkan ibadah. Lo jadi lupa esensi hidup karena sibuk fokus ke layar orang lain. Hakikat rezeki dalam tasawuf. Di syariat, rezeki dipahami sebagai apa yang masuk ke diri kita. Makanan, uang, pekerjaan, harta. Tapi di tingkat hakikat, rezeki bukan sekadar materi. Rezeki adalah segala sesuatu yang Allah turunkan sesuai takarannya. Bahkan napas lo sekarang, itu rezeki. Bisa dengerin konten ini, itu rezeki. Bisa punya orang yang sayang sama lo, itu rezeki. Kenapa banyak orang ngerasa rezekinya seret? Karena dia ngukur rezeki hanya dari apa yang kelihatan. Padahal orang yang kelihatan kaya di luar, bisa jadi hatinya miskin. Orang yang kelihatan sukses di mata manusia, bisa jadi batinnya hampa. Sedangkan lo yang ngerasa biasa aja, mungkin justru punya ketenangan hati yang nggak bisa dibeli dengan uang miliaran. Dalam tasawuf, maqam syukur adalah pintu dari segala kelapangan. Semakin lo syukur, semakin hati lo lapang. Dan kelapangan hati itu yang jadi magnet keberlimpahan. Tapi kalau lo bandingin terus, syukur lo hilang. Dan begitu syukur hilang, pintu rezeki pun tertutup. Para sufi sepakat, rezeki itu datang sesuai kesiapan hati. Kalau hati lo penuh prasangka buruk dan rasa kurang, lo bakal menarik energi serba kurang. Tapi kalau hati lo penuh ridha, lo menarik keberlimpahan. Ini hukum batin yang jarang disadari orang. Kenapa kita suka bandingin hidup? Secara psikologis, manusia punya kebutuhan untuk merasa berharga. Masalahnya banyak orang nyari harga dirinya di mata manusia, bukan di mata Allah. Lo pengen dianggap berhasil, lo pengen diakui, lo pengen dapat validasi. Makanya lo sibuk ngukur diri pakai standar orang lain. Padahal setiap jiwa punya garis takdirnya sendiri. Bayangin kalau benih mangga iri sama benih kelapa. Dia lihat, kenapa kelapa bisa tinggi banget? Gua kok kecil? Padahal kalau dia sabar, kalau dia tumbuh sesuai fitrahnya, nanti dia bakal ngasih buah manis yang gak kalah berharganya dari kelapa. Itulah kita. Kita lupa. Allah ciptain tiap orang dengan rezekinya masing-masing. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Itu surat Hud ayat 6. Kalau semut aja dijamin rezekinya, apalagi lo, makhluk yang Allah muliakan. Jadi kalau rezeki lo seret, jangan buru-buru nyalahin Tuhan. Bisa jadi, lo sendiri yang nutup pintu rezeki itu dengan sibuk bandingin hidup. Hakikat bandingin hidup mengingkari takdir. Dalam jalan tasawuf, orang yang bandingin hidup itu sejatinya belum ridha dengan takdir. Ridha itu bukan pasrah buta. Ridha adalah keyakinan penuh bahwa apapun yang Allah kasih, itulah yang terbaik untuk lo saat ini. Bandingin hidup sama aja kayak ngomong, ya Allah, gue nggak puas dengan yang lo kasih. Gue pengennya yang kayak dia. Padahal lo nggak pernah tahu isi hati dia. Bisa jadi yang lo iri malah sedang iri sama hidup lo.
Dan di titik ini kita sadar, bandingin hidup itu bikin kita miskin 2 kali. Miskin di dunia, karena energi kita habis buat mikirin orang lain. Miskin di batin, karena hati kita nggak pernah tenang. Bandingin hidup juga sama kayak lo ngelawan skenario Allah. Padahal, setiap skenario itu ditulis dengan hikmah yang belum tentu bisa lo baca sekarang. Ulama Sufi bilang, apa yang kau anggap keterlambatan, bisa jadi itu cara Allah menjaga hatimu agar tetap dekat dengannya. Jadi kalau lo sibuk iri, lo sebenarnya lagi nolak penjagaan itu. Kisah ilustrasi si kaya yang gak bahagia. Gue pernah kenal seorang pengusaha sukses. Dari luar hidupnya sempurna. Rumah megah, mobil banyak, bisnis jalan. Tapi suatu malam dia cerita, gue iri sama lo bisa tidur tenang. Gue gak bisa. Bayangin orang yang kita iriin malah iri sama kita. Itulah bukti nyata kalau bandingin hidup itu jebakan gak ada habisnya. Ada juga cerita klasik dari Jalaluddin Rumi. Dia bilang, "Yus, jangan iri pada orang yang terlihat bersinar. Kau tak tahu, mungkin dia bersinar karena terbakar dari dalam." Banyak orang kelihatan terang di luar tapi hatinya gosong. Cara keluar dari perbandingan, jalan tasawuf modern. 1. Sadari nafas. Setiap kali lo ngerasa pengen bandingin diri, berhenti sebentar. Tarik napas panjang. Sadar bahwa napas ini rezeki. Gak semua orang bisa nikmatin ini hari. Dengan cara ini lo balik lagi ke kesadaran sekarang. 2. Latihan syukur harian. Jangan nunggu punya mobil baru buat bersyukur. Tulis 3 hal kecil setiap hari yang lo syukuri. Bisa kopi panas, bisa obrolan singkat sama temen, bisa tidur nyenyak. Kecil tapi itu yang bikin hati lo kaya. 3. Zikir sebagai reset frekuensi. Dalam tasawuf, zikir bukan mantra ajaib. Zikir itu cara buat ngeriset hati lo dari racun perbandingan. Ketika lo sebut nama Allah, lo ingat lagi siapa pemilik hidup. Lo sadar, semua takdir diaturnya. 4. Fokus pada jalan lo sendiri. Ingat, setiap orang punya makam, tingkatan spiritual dan jalan hidup masing-masing. Tugas lo bukan jadi orang lain, tapi jadi versi terbaik dari diri lo sesuai takdir. Bandingin hidup bikin lo nyasar dari jalan itu. 5. Doa tanpa pamrih. Doain orang yang lo iri. Bukan dengan bibir aja, tapi dengan hati. Ya Allah, berkahilah dia. Lapangkan rezekinya. Karena doa yang tulus buat orang lain, malaikat akan balikin doa itu buat lo. 6. Ngurangin paparan. Kalau bandingin hidup sering muncul karena sosmed, ya udah kurangi. Bukan berarti anti sosmed, tapi atur pola konsumsi lo. Jangan kasih racun masuk ke hati tiap pagi. 7. Ngaji hakikat diri. Sering-sering merenung siapa diri lo sebenarnya. Dalam tasawuf, semakin lo kenal diri, semakin lo kenal Allah. Dan kalau udah kenal Allah, lo nggak akan sibuk bandingin diri sama manusia lain. Energi rezeki bangkit ketika hati tenang. Lo mungkin ngerasa rezeki lo seret, tapi coba cek lagi. Jangan-jangan bukan rezekinya yang seret, tapi hati lo yang penuh bandingan. Jangan lupa rezeki itu datang bukan cuma lewat kerja keras, tapi lewat hati yang ikhlas dan lapang. Ketika lo berhenti bandingin hidup, lo bakal sadar, rezeki lo nggak pernah kurang, cuman lo yang kurang peka. Dan begitu hati lo tenang, magnet rezeki lo bangkit lagi. Karena orang yang hatinya ridha, auranya mengundang keberlimpahan. Allah nggak pernah salah ngasih rezeki. Yang sering salah itu cara kita nerimanya. Dan salah satu penghalang terbesar adalah bandingin hidup. Jadi mulai hari ini, berhenti ngelihat layar orang lain. Mulai syukuri layar hidup lo sendiri. Teman-teman, coba berhenti sebentar. Tanyakan ke diri lo dengan jujur. Berapa banyak waktu yang gue buang cuma buat bandingin hidup? Kalau jawaban lo bikin hati sesak, mungkin ini saatnya lo belajar ridha dan syukur dengan versi hidup lo. Terima kasih sudah mau duduk bersama di ruang kecil ini. Ruang yang kita sebut nafas baru. Kalau hatimu sempat berat, semoga setelah mendengar narasi ini, ada satu titik kecil cahaya yang nyala. Bukan dari aku, bukan dari kata-kata, tapi dari Allah yang menitipkan rasa sadar di dalam dada kita. Ingat, hidup ini bukan lomba, bukan juga soal siapa yang lebih dulu sampai. Rezeki itu punya jalannya sendiri. Dan selama hatimu jujur serta pasrah, insya Allah pintu akan terbuka. Nafas baru ini hadir bukan buat kasih jawaban instan, tapi buat nemenin kamu belajar dengar bisikan jiwa sendiri. Jadi, kalau kamu ngerasa narasi ini nyentuh, jangan simpan sendirian. Sebarkan, biar makin banyak hati yang ikut sembuh. Gua nggak akan minta like atau komentar, tapi gue pengen nanya hal ini. Apa yang paling sering bikin lo bandingin hidup sama orang lain? Dan gimana lo mau berdamai sama itu? Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan semoga setiap hembusan nafasmu selalu diiringi keyakinan Allah nggak pernah jauh dari kita.